Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Next. Untuk itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Ainun Hasri, Khairul Anam, Vega Raras Yudhistira, Ahmad Ihya Ulumuddin, Reza Aurel, Indah Umi Bhatiar, serta Andika Putra Maulana. Next. Untuk itu, pembahasan yang akan kami ulas mengenai analisis pekerjaan manajemen sumber daya manusia ini ada definisi analisis pekerjaan, tujuan analisis pekerjaan, pentingnya analisis pekerjaan, aspek-aspek teknis, serta kaitan analisis pekerjaan dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Next. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi analisis pekerjaan. Nah, sebelum saya menjelaskan definisi tersebut, ada dua kata penting dalam analisis pekerjaan, yaitu ada analisis dan pekerjaan. Nah, kalau analisis ini merupakan cara berpikir, sedangkan pekerjaan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu, analisis pekerjaan merupakan proses kajian dan pengumpulan informasi secara sistematis dan menyeluruh mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab semua karyawan dalam suatu organisasi, baik itu di perusahaan maupun sekolah. Nah, analisis pekerjaan di sini merupakan aspek pertama dalam perekrutan karyawan di dalam suatu perusahaan. Kenapa? Karena untuk mencari manajemen sumber daya manusia yang memangku dalam sesuatu pekerjaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis, di mana analisis pekerjaan dalam siklus manajemen sumber daya manusia memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan analisis pekerjaan ini sangat menentukan bagaimana output kinerja para karyawan di suatu perusahaan atau sekolah, yang itu sangat menentukan kualitas atau mutu produk yang dihasilkan. Dalam aplikasinya, analisis pekerjaan memiliki beberapa tujuan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Next, selanjutnya di sini ada beberapa tujuan analisis menurut Triton dalam sektor publik maupun swasta. Ada 12 tujuan analisis pekerjaan. Di antaranya yang pertama itu job description, yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar pekerjaan. Yang kedua itu job classification, yaitu penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas atau kelompok atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Yang ketiga itu job evaluation, yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan berdasarkan kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terkait. Yang keempat itu job design restructuring, di mana yaitu meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan merestrukturisasi kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai kelompok. Yang kelima itu personel recruitment, di mana yaitu berupa persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Yang keenam itu performance appraisal, yaitu merupakan penilaian sistematika yang dilakukan oleh supervisor terhadap performansi pekerjaan dari para pekerja.
Yang ketujuh itu worker training, yaitu pelatihan yang ditujukan kepada para pekerja. Yang kedelapan, worker mobility, yaitu dinamika keluar masuknya seseorang dalam posisi pekerjaan atau okupasi tertentu. Yang kesembilan itu efisiensi. Ini mencakup penggabungan proses kerja yang optimal dan rancangan keamanan dari peralatan dan fasilitas serta prosedur kerja, susunan kerja dan standar kerja. Yang ke-10 safety. Di sini berfokus pada identifikasi dan peniadaan perilaku kerja yang tidak aman dan kondisi fisik dan kondisi lingkungannya. Yang ke-11 human resource planning, yaitu kegiatan antisipasi dan reaktif melalui sesuatu organisasi. Yang terakhir yang ke-12 legal, yaitu aturan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan organisasi. Jadi tujuan analisis ini dalam melakukan aktivitas pekerjaan, para karyawan tidak asal-asalan dalam melakukan pekerjaan. Segala yang berkaitan itu dengan teknis ataupun pekerjaan yang diatur dalam analisis pekerjaan ini. Next. Yang selanjutnya ialah pentingnya analisis pekerjaan. Nah, pentingnya analisis pekerjaan ini merupakan bentuk ideal kinerja karyawan dan bentuk ideal dari mutu produk yang diinginkan. Semua komponen organisasi dalam melakukan pekerjaan haruslah mengarah pada bentuk ideal dari hasil analisis pekerjaan yang dilakukan. Apabila ada satu bagian saja yang tidak berorientasi pada hasil analisis tersebut, maka bisa mempengaruhi hasil kerja bagian yang lain. Kalau terjadi hal yang demikian, pihak yang menjadi dirugikan adalah instansi dan karyawan itu sendiri. Dalam perusahaan, bagian yang paling berperan dalam mengontrol ini adalah bagian personalita. Nilai pentingnya analisis pekerjaan dijelaskan oleh Haidar Nawawi ada beberapa poin. Antara lain yang pertama adalah perencanaan dan pengadaan tenaga kerja. Informasi di dalam deskripsi pekerjaan atau jabatan yang berisi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat digunakan untuk menetapkan volume kerja setiap unit kerja, yang jika dihimpun akan menjadi volume kerja organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya dapat diperhitungkan jumlah tenaga kerja yang diperlakukan untuk dapat melaksanakannya secara tuntas, efektif, serta efisien. Poin yang kedua ialah rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Analisis pekerjaan dapat digunakan untuk pengadaan tenaga kerja melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi. Di antaranya adalah untuk memilih metode dan instrumen yang akan digunakan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan dalam menyusun materi di dalam instrumen yang digunakan. Misalnya nih, melakukan konstruksi item test untuk memisahkan calon pekerja yang memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan untuk mengisi pekerjaan atau jabatan yang kosong atau yang memerlukan tenaga kerja baru. Jadi diposisikan seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah orientasi dan pelatihan. Untuk pekerja baru, termasuk juga yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi atau dipindahkan pada jenjang yang sama, baginya diperlukan kegiatan pelatihan yang juga kegiatan manajemen sumber daya manusia yang sudah dijelaskan oleh kelompok yang kemarin, yaitu penempatan promosi jabatan seperti itu. Analisis pekerjaan ini dapat digunakan untuk menyusun kurikulum dan petunjuk materi yang harus dipelajari peserta pelatihan agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Poin yang keempat,
pengembangan karir khususnya untuk promosi dan pemindah tugas. Analisis pekerjaan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan masing-masing sesuai dengan karir yang diinginkan di masa depan. Salah satu caranya adalah dengan mempromosikan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi karena keterampilannya yang meningkat. Demikian pula untuk memindahkan pekerjaan pada jabatan yang setingkat, namun lebih sesuai dengan kemampuannya, sehingga kesempatannya mengembangkan karir di masa mendatang lebih terbuka. Hal ini tuh biasanya digunakan pada perusahaan yang memiliki cabang. Jadi dipindah tugaskan gitu karyawan tersebut sesuai dengan keterampilan yang dimiliki yang setingkat, seperti itu. Oke, lanjut mengenai pembahasan kompensasi, pengaturan kompensasi, penilaian karya, dan konseling. Yang pertama, pengaturan kompensasi. Pengaturan kompensasi yakni bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pekerjaan, menentukan bahan dan volume kerjanya. Dan penilaian karya. Penilaian karya ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu pekerja setelah melaksanakan pekerjaannya selama jangka waktu tertentu. Dan hal ini perlu dilakukan sebagai penilaian karya dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang terakhir yakni konseling. Konseling yakni informasi hasil analisis pekerjaan yang biasanya digunakan oleh para manajer, supervisor, dan petugas manajemen sumber daya manusia dalam hal kegiatan memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi pekerja yang membutuhkannya. Jadi konseling ini seperti survei, pengambilan data mengenai hal-hal apa aja yang dibutuhkan oleh pekerja supaya nanti ketika memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi para pekerja yang membutuhkannya tidaklah terlalu rumit. Lanjut ke aspek-aspek analisis pekerjaan. Aspek-aspek analisis pekerjaan menurut Walker sebagaimana yang dikutip oleh Kaswan, aspek-aspek yang dibahas dalam analisis pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni output pekerjaan. Yang kedua, aktivitas atau tugas yang dilakukan. Yang ketiga, kompetensi. Dan yang keempat, struktur gaji. Untuk yang pertama, output pekerjaan. Output pekerjaan ini biasanya berguna untuk menetapkan standar dan tujuan kinerja serta mengevaluasi pekerjaan. Output pekerjaan yang spesifik biasanya lebih mudah diidentifikasikan dan diukur pada pekerjaan operasional yang hasil individualnya dapat diamati. Seperti contoh halnya pekerjaan produksi, posisi penjualan, programmer, dan administrasi yang bergerak di administrasi. Untuk yang kedua, aktivitas atau tugas yang dilakukan. Nah, untuk memahami aktivitas atau tugas yang membentuk sebuah pekerjaan sangat bernilai untuk tujuan mendesain suatu pekerjaan dan struktur organisasi dalam perusahaan, serta mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan serta pengembangan pekerjaan. Yang ketiga, kompetensi. Kompetensi dapat diidentifikasikan sebagai karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan kasual dengan kriteria referensi efektivitas dan keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Jadi kompetensi yakni sebuah karakteristik yang dimiliki pekerja sebagai satu keunggulan dari pekerjaan tersebut. Yang terakhir yakni struktur gaji. Nah, struktur gaji yakni sistem pengevaluasiannya seperti berikut. Sistem evaluasi pekerjaan secara khusus yang mempertimbangkan beberapa faktor seperti output, tingkat pendidikan, dan jaminan perusahaan. Dan ada beberapa faktor tambahan yang mendukung sebuah administrasi gaji adalah sebagai berikut, yakni dari berapa banyak jumlah bawahannya. Yang kedua, berapa lama waktu ia bekerja
Dan yang ketiga, berapa aset atau anggaran yang ia kendalikan. Dari semua aspek aspek analisis pekerjaan, semua aspek ini harus dianalisis dengan cermat oleh perusahaan atau organisasi untuk menganalisis sebuah pekerjaan dari karyawan, dan besar gaji yang diberikan kepada karyawan tentunya harus sesuai dengan kinerja mereka, yang dimana pemerintah mengaturnya dalam UMR. Teknik analisis pekerjaan. Menurut Safri Angku Prawira, mengidentifikasi ada 5 aspek dalam mengkaji analisis pekerjaan. Yang pertama, jenis informasi. Yang kedua, langkah-langkah analisis pekerjaan. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Yang keempat, kriteria keberhasilan analisis data. Yang kelima, output data analisis pekerjaan. Next. Yang ke-1, jenis informasi. Adapun jenis data yang harus dikumpulkan adalah yang A, kegiatan pekerjaan, antara lain deskripsi jenis kegiatan, proses kegiatan kerja, prosedur yang digunakan, catatan kegiatan dan akuntabilitas atau tanggung jawab personil. Yang B, kegiatan berorientasi pada pekerjaan, antara lain perilaku manusia dalam bekerja, gerakan dasar dan permintaan pekerjaan secara personal. Yang C, mesin, alat perlengkapan dan alat bantu kerja, antara lain komputer, perlengkapan keamanan, alat-alat kantor dan alat mekanik lainnya. Yang D, pekerjaan bersifat tak terlihat dan tak terlihat, antara lain bahan-bahan yang diproses, produksi barang dan jasa, pengetahuan yang terpakai dan pelayanan. Yang E, kinerja pekerjaan, antara lain ukuran pekerjaan, standar kerja, analisis kesalahan kerja, dan kompetensi karyawan berdasarkan tingkat pengetahuannya. Yang F, konteks pekerjaan, antara lain kondisi fisik pekerjaan, konteks terorganisasi, garis hierarkis, konteks sosial, bentuk interaksi sosial dan insentif. Yang G, persyaratan personil, antara lain pengetahuan dan keterampilan dan atribut personil dan sikap kepribadian dan minat. Next. Yang kedua, langkah-langkah analisis pekerjaan. Diuraikan beberapa langkah analisis pekerjaan. Dalam prakteknya, tahapan analisis pekerjaan ini dapat berbeda dalam satu perusahaan dengan perusahaan lain atau dalam perusahaan itu sendiri, tergantung pada tujuan analisis dan pengembangan isu-isu terakhir serta kepentingan perusahaan itu sendiri yang beragam. Antara lain, yang A, menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan. Maksud pelaksanaan analisis pekerjaan seharusnya dinyatakan secara eksplisit dan terikat dengan keseluruhan strategi perusahaan dalam kaitannya dengan kemungkinan atau peluang keberhasilan analisis pekerjaan. Yang B, mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. Mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis maksudnya jika analisis pekerjaan secara formal belum pernah dilakukan, maka untuk lebih memudahkan dapat dilakukan dengan menganalisis semua jenis pekerjaan. Namun jika telah terjadi perubahan-perubahan pada pekerjaan tertentu saja, maka manajer harus menunjukkan dengan tepat pekerjaan mana yang harus dianalisis. Yang C, menjelaskan proses kepada
karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang manajer. Para karyawan seharusnya sejak awal diberitahu siapa yang akan melaksanakan analisis pekerjaan, mengapa analisis pekerjaan dibutuhkan, kepada siapa jika mereka ada pertanyaan, kapan jadwal waktunya, dan apa peran mereka dalam analisis pekerjaan. Yang D. Menentukan metode dan pelaksanaan pengumpulan data informasi analisis pekerjaan. Manajer harus memutuskan metode atau kombinasi mana yang akan digunakan dan bagaimana mengumpulkan informasi. Setelah ditentukan, maka manajer harus meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan adalah lengkap. Yang E. Memproses informasi analisis pekerjaan. Setelah informasi analisis pekerjaan telah dikumpulkan, maka penting untuk menempatkan pada format yang bermanfaat untuk manajer dan departemen SDM. Salah satu caranya adalah dengan membuat format khusus yang dengannya hasil analisis pekerjaan dapat dilihat. Yang F. Mereview dan memperbarui data. Perkembangan perusahaan yang dinamis sering tidak sejalan dengan kualitas pekerjaan. Para manajer dan spesialis profesional membutuhkan waktu yang intens untuk mereview uraian dan spesifikasi pekerjaan. Semakin sering review dilakukan pada waktu tertentu, semakin penting manakala terjadinya perubahan pada perusahaan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Nah, dalam melakukan pengumpulan data ataupun informasi-informasi yang dibutuhkan dalam analisis pekerjaan, dibutuhkan metode-metode tertentu dalam melakukan hal tersebut agar data atau informasi yang didapatkan lebih akurat dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini terdapat 3 metode pengumpulan data, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga penggunaan kuesioner atau catatan harian. Nah, yang pertama yaitu observasi. Observasi ini merupakan cara untuk mengamati perilaku karyawan dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, secara langsung, para pengamat melihat pemegang pekerjaan dengan cermat apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan tugasnya ataupun tidak. Sedangkan secara tidak langsung, pengamat mempelajari track record pemegang pekerjaan tersebut sebagai upaya cek silang. Yang kedua yaitu metode wawancara atau interview. Nah, dalam wawancara ini merupakan proses interaksi antara dua pihak ataupun lebih dalam sebuah proses komunikasi. Nah, melalui wawancara dengan pemegang pekerjaan dan jabatan, baik secara individual ataupun kelompok, akan diperoleh data dan informasi tentang hubungan antara persyaratan kerja dan kinerja ataupun perilaku yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu penggunaan kuesioner ataupun catatan harian. Kuesioner ini adalah alat atau pedoman bagi pengamat untuk menggali data dan informasi yang diperlukan dari responden. Nah, biasanya kuesioner ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan atau yang ingin didapatkan oleh pengamat. Jadi, dalam isi kuesioner ini terdapat pertanyaan yang harus diisi oleh responden yang kita tuju. Next. Selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan data. Nah, dalam kriteria keberhasilan data analisis pekerjaan ini meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, kehandalan, yang kedua, keabsahan atau validitas, yang ketiga, kemamputerimaan, dan yang terakhir yaitu efektivitas. Yang pertama yaitu kehandalan.
Kehandalan ini adanya kecocokan antara hasil yang diperoleh dengan data atau teknik yang digunakan, termasuk derajat kelengkapan data dan data yang terkumpul. Jadi kehandalan ini intinya yaitu adanya kecocokan antara hasil pengamatan dengan data yang terkumpul. Yang kedua yaitu keabsahan atau validitas. Nah, validitas ini merupakan data dan informasi yang terkumpul komprehensif, akurat, dan tidak bias. Jadi, dalam hal ini, data tersebut harus benar-benar akurat sesuai dengan apa yang diamati oleh pengamat. Yang ketiga yaitu kemamputerimaan. Nah, kemamputerimaan ini merupakan seberapa jauh data dan informasi yang digunakan untuk memperoleh hasil analisis pekerjaan yang dapat diterapkan oleh perusahaan dan pemegang pekerjaan. Jadi, kemamputerimaan ini suatu kemampuan dari perusahaan tersebut untuk menerima atau menghasilkan analisis pekerjaan yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu output data analisis pekerjaan. Nah, dalam hal ini data yang dikumpulkan dari analisis pekerjaan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. Yang paling penting adalah data hasil analisis pekerjaan ditulis dalam bentuk uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan ini menggambarkan tugas-tugas, tanggung jawab, syarat-syarat kerja, dan kegiatan pekerjaan yang utama. Sedangkan pada spesifikasi pekerjaan menggambarkan kualifikasi karyawan seperti pengalaman, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diisyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Nah, jadi output data analisis pekerjaan ini merupakan hasil analisis atau pengelompokan dari hasil analisis pekerjaan tersebut yang dituliskan ke dalam uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Next. Selanjutnya kaitannya analisis pekerjaan dengan fungsi MSDM. Ya, kaitan analisis pekerjaan ini dalam proses atau fungsi manajemen SDM sangatlah erat. Kenapa dikatakan sangat erat? Bisa dilihat bahwa kiranya perlu dipahami bagaimana fungsi manajemen SDM dalam organisasi atau perusahaan. Kegiatan atau pekerjaan sumber daya manusia merupakan tujuan proses manajemen sumber daya manusia yang paling sentral atau utama ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitannya antara analisis pekerjaan ini dengan fungsi MSDM yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi analisis pekerjaan memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat-syarat karyawan yang diperlukan oleh perusahaan itu untuk melaksanakan pekerjaan tugasnya itu sendiri. Isi spesifikasi dipergunakan menjadi dasar seleksi untuk memutuskan jenis orang yang perlu direkrut dan diangkat. Yang kedua, kompensasi. Compensation ini merupakan informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang pendidikan, usia, pengalaman, dan lain-lain. Kemampuannya itu apa saja. Sehingga perusahaan itu dapat menentukan jabatannya pekerjaan itu sendiri dan gajinya nantinya. Dan yang selanjutnya, evaluasi jabatan. Informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringannya pekerjaan, besar atau kecilnya risiko yang dihadapi pekerja. Yang selanjutnya, penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja ini merupakan upaya membandingkan prestasi aktual pegawai dengan prestasi kerja yang diterapkan olehnya itu sendiri kepada perusahaan yang ditempati. Yang keempat ini latihan atau training. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk merangsang program latihan pengembangan. Uraian pekerjaan, perlengkapan dan jenis keterampilan pekerjaan digunakan bahan
pembantu dalam pengembangan program-program latihan. Selanjutnya, promosi dan pemindahan. Informasi analisis pekerjaan akan digunakan untuk membantu menentukan promosi atau pemindahan karyawan. Jadi, analisis pekerjaan dilakukan di awal proses manajemen sumber daya manusia, khususnya pada tahap perencanaan sumber daya manusia. Dalam fungsinya, hasil informasi analisis pekerjaan tetap digunakan dalam tahap-tahap selanjutnya pada semua proses sumber daya manusia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.